Alhamdulillah, Alhamdulillahi ta'ala fi azamatihi wa malakutihi wa kibriyaihi wa taqaddasa fi majdihi wa izzatihi wa ilyaihi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi afadha alaina min karamihi wa judihi wa ni'amaihi ahmadu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhul mazida min fadlihi wa alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju bihal al-fawza yawma liqa'ih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh afdalu rusulihi wa anbiya'ih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa awliya'ih wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarna fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Marilah kita bersama terus-menerus minimal merawat, mempertahankan, syukur kalau bisa meningkatkan setiap hari, setiap saat kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita meningkatkan ketakwaan itu, Allah berkenan membersamakan kita bersama orang-orang diberi nikmat oleh Allah di akhirat nanti, yaitu para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Kami mengutip pada surat An-Nisa ayat 69. Allah menyatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah kelak di akhirat nanti berkumpul bersama orang-orang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para orang-orang siddiq, orang yang selalu membenarkan ajaran-ajaran nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik orang untuk kita kumpuli di hari kiamat nanti. Ayyuhal muslimun al-hadirun, ada cerita menarik di balik turunnya ayat ini. Paling tidak ada dua hadis yang hampir sama tetapi dari sanad yang berbeda. Yang pertama dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau cerita bahwa satu hari ada seorang datang kepada Nabi. Maka orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa ahabba ilayya min ahli wa ahabba ilayya min waladi." Wahai Rasul, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding diriku sendiri, dibanding istriku, dibanding anak-anakku. Wa inni la akuna fil bait fa azkuruka fama asbiru hatta atika fa anzur ilai. Dan sesungguhnya wahai Rasul, kalau aku sedang di rumah, ketika aku mengingat engkau, aku tidak sabar lagi untuk segera datang ke sini untuk bersamamu, untuk bisa memandang wajahmu, untuk bisa bersama denganmu. Wa idza zakartu mauti wa mautik araftu annaka idza tafaltal jannah rafa'ta ma'an nabiyyin wa in tafaltul jannah khasyitu alla araka. Tetapi wahai Rasul, ketika saya mengingat ketika aku nanti sudah meninggal, engkau juga telah dipanggil keharibaan Allah. Engkau wahai Rasul pasti akan ditinggikan posisimu di surga bersama para nabi. Sedangkan kami ya Rasul, kalau toh masuk surga, kami belum tentu bersama dengan engkau. Inilah kegelisahan sahabat ketika itu. Maka baginda Rasul lebih gelisah lagi. Falam yarutu alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar keluhan atau bisa juga kewaspadaan, kehati-hatian para sahabat tentang nasib di akhirat nanti. Nabi pun jauh lebih gelisah sehingga beliau tidak bisa menjawab apa-apa sampai diturunkannya ayat yang kami baca tadi.
wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada hadis kedua dari sahabat Sa'id bin Jubair. Sa'id cerita bahwa satu ketika datang seorang sahabat Ansor kepada Nabi. Wa huwa mahzunun. Sahabat Ansor ini tampak sangat susah. Datang kepada Nabi dengan wajah gelisah. Maka serta-merta Nabi menegurnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, mali araka mahzunan." Saudara, kenapa kamu tampak sedih? Ini gambaran bagaimana besarnya perhatian Nabi kepada para sahabatnya dan tentu kepada seluruh umatnya. Sekedar tampilan, sikap yang tampak murung dan gelisah, Nabi segera ingin tahu kenapa. Apa ada masalah yang bisa dibantu? Nah, ini besarnya respon Nabi kepada kaumnya. Faqala, "Ya Nabi Allah, syai'un fakartu fih." Memang orang ini mengatakan, "Wahai Nabi, betul ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiran saya." Faqala, "Ma huwa?" Nabi tanya, "Apa itu? Apa yang mengganggu pikiranmu?" Qol, "Nahnu naghdu wa nurawwihu nanzur ilaik wajhaka wa nujalisuk wa ghadan tarfa'u ma'an nabiyyin fala nasilu ilaik." Ya Nabi, yang saya pikirkan sekarang ini, pagi-pagi, sore-sore, setiap saat kami bisa memandang wajahmu bersama dengan engkau wahai Rasul. Nandur ila wajhik, saya bisa melihat memandang wajahmu, saya bisa duduk bersama engkau sekarang. Tetapi besok, maksudnya ketika di akhirat, tarfa'u ma'an nabiyyin, engkau pasti berada di posisi sangat tinggi bersama para nabi. Fala nasiru ilaik, kami wahai Nabi tidak akan bisa lagi memandang engkau. Sama dengan kegelisahan sahabat pertama tadi. Falam yarudu alaihi Nabi, Nabi pun tidak menjawab kegelisahan sahabatnya ini. Fa'atahu Jibril ya bihadhil ayat, maka datanglah Jibril untuk menjawab kegelisahan Nabi atas kegelisahan sahabatnya tadi dengan ayat yang disampaikan ini, yaitu surat An-Nisa ayat 69, bahwa siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya di akhir pun nanti akan tetap dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq, para syuhada dan sholihin yang mereka cintai ketika di dunia ini. Faba'atan nabiyyu fabasyarahu. Begitu Nabi mendapat ayat ini, segera menyampaikan kepada sahabat yang susah tadi, dan Nabi menggembirakan mereka. Ada satu cerita lagi dari seorang sahabat bernama Rabi' bin Ka'ab al-Aslami. Satu ketika Rabi' bin Ka'ab ini tidur bermalam di rumah Nabi, ingin membantu melayani. Jadi saat Rabi' bin Ka'ab berkata, "Kuntu abidu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi." Satu ketika saya bermalam di rumah beliau, saya layani kebutuhan wudu beliau untuk salat malam, saya sediakan perlengkapan-perlengkapannya. Ketika itu Nabi memberi tawaran kepada saya, faqala li sal, wahai Rabi', mintalah kamu ingin apa? Nah, Nabi itu sangat tahu diri. Ketika ada sahabatnya yang membantu beliau menawarkan, apa kamu perlu sesuatu yang juga bisa saya berikan? Nah, cerdasnya para sahabat itu, ketika ditawari Nabi, dia tahu betul apa yang tidak mungkin diberikan orang selain Nabi. Maka Rabi' menjawab, "Faqultu ya Rasulullah, as'aluka murafaqatka fil jannah." Wahai Nabi, kalau boleh, saya mohon besok di surga tetap bersama engkau, tetap berteman dengan engkau seperti malam ini. Tentu permintaan yang tidak mudah, Nabi pun tidak bisa memberi jaminan. Maka beliau menanyakan, "Allah dzalik, apa ada yang lain?" "Mbok jangan itu," gampangannya kalau sekarang. "Apa yang lain saja?" Ternyata tetap permintaan Rabi'. "Qultu huwa dzaka." Enggak Nabi, ya sudah itu aja. Kalau sekedar unta, jubah atau apapun itu banyak, tapi tetap bisa bersama engkau di surga, itu tidak ada yang bisa menjamin. Maka Nabi menjawab, "Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Ya sudah, kalau itu maumu, bantu saya ya, untuk dirimu sendiri perbanyaklah bersujud. Artinya banyaklah sholat, banyaklah beribadah, banyaklah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran bagaimana dekatnya Nabi dengan para sahabat, besarnya cinta sahabat kepada Nabi yang memang luar biasa, menjadi contoh teladan bagi kita. Maka kalau kita ingin tetap bersama orang-orang solih,
Mungkin memang kita tidak sekelas para sahabat, tapi paling tidak kita punya guru, punya ulama, guru-guru, ulama-ulama pendiri masjid kita ini yang kita cintai. Al-Maghfurlah, Mbah Yai Masykur, Mbah Yai Tolha dan lain-lain. Mudah-mudahan kesetiaan kita terus memakmurkan masjid ini nanti membuat kita bersama beliau-beliau di akhirat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka kuncinya adalah mayyutiillah wa rasul, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk melalui ajaran yang diteruskan oleh para ulama, para guru kita. Mudah-mudahan kita pun nanti ketika di akhirat tetap bersama orang-orang solih, orang-orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadi kitabihi wa bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala kitabahu li qulubina dawa wa li absarina jala wa li amradina shifa. Istajibillahumma rabbana du'aana waghfir lana innaka antal ghafurur rahim.